Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil alimil hakim. Wa asyhadu an la ilaha illa wa rahmanir rahim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Jadi kita Allah bersumpah itu Pak, ada maksud, ada tujuan. Makanya dikaitkan oleh mufassir Pak, watini wa zaitun. Kalau kita ringkaskan lagi, demi tempat yang di situ Nabi Isa nerimo Injil, dan di situ Nabi Isa juga diangkat ke langit, atin dan zaitun. Atau kita luaskan lagi, demi tempat yang tumbuhnya buah tin dan buah zaitun. Zaitun itu Pak disebut dalam Quran itu syajarah mubarakah, tumbuhan yang banyak berkahnya Pak. Minyak zaitun itu. Zaitun itu kalau yang galak naik motor Pak, matahari tak ada nyengat Pak kalau itu Pak. Sebelum motor Bapak tunjuk itu Pak. Iya Pak, minyak zaitun itu data habis itu pakai sarung tangan. Nah, tidak sarung tangan Pak langsung. Nah, maksud kami tak ada ini Pak, tidak apa. Iya tak ada mutung Bu, pakai zaitun itu. Ibu-ibu yang rainya ada jerawat-jerawat yang itu Bu, jerawat besak biru, bisul itu kan. Nah itu pakai minyak zaitun Pak, insya Allah Bu. Nah pernah kami sampaikan untuk pengganti ngangkat apa, untuk anti aging Bu ya, untuk anti aging Pak, untuk awet muda itu nah. Iya apa namanya Masan? Iya, aku bukan komedo itu di sini. Tahu kami Bu komedo itu Bu. Kan ada lagunya komedo dari mana? Nah itu komodo itu Bu. Nah ada untuk ini tuh Bu, campur kuning telur. Kuningnya baik Bu. Iya, tidak lemah itu Bu, dipakai. Dibalurkan di sini Bu, jadi masker. Bapak juga ada apa-apa. Maka itu Pak, itu ngangkat apa nih, sel-sel yang mati dalam ini Pak. Nah ada juga yang ngomongkan zaitun itu pacak numbuhkan rambut yang botak itu Bu. Tapi dicampur dengan pokat, diparut pokat itu Pak. Nah sudah dicampur, dibalur ke sini, jemaah bertanya, tumbuh data, tambah mengkilat kata kami masyarakat. Mengkilat. Astagfirullah. Nah, jadi watini wa zaitun. Kemudian ada waturi sinin. Itu tempat Nabi Musa nerima Taurat. Bukit Tur. Bukit Tur itu letaknya di Sinai. Sinai itu di Mesir Bu. Wong Arab itu tidak bacanya betul, jadi disebut Taurat. Nah asal usul Taurat dari Bukit Tur itu Bu. Jadi kitab Taurat itu nama tempat yang Nabi Musa nerima wahyu. Nah jadi jingok dari Nabi Isa, watini wa zaitun, ini kisah Nabi Isa. Waturi sinin. Bahkan watin itu kata seorang mufassir Al-Qasimi, di beliau mengatakan tin itu nama daun yang kata wong Buddha disebut dengan atta suci. Apa bahasa Inggrisnya itu Pak? Religi. Tidak pakai us, religi beda itu Pak. Nah tak tahu kami apa dia, lupa. Buddha itu Pak, itu katanya nabi itu Pak. Buddha itu, tapi tidak tercatat. Macam apa? Dewa wong Hindunya pun Siddhartha Gautama itu katanya nabi Pak. Dan buktinya Pak, ajaran orang Hindu itu sama cak Islam. Kita pakai ihram di Mekah, dia pakai ihram di sungai Gangga Pak. Kalau Sarulkan pakai di situ Pak. Kami jengok waktu dia nyanyi kuce-kuce. Oh ya apa ya lo, masya Allah. Sedih cerita kuce-kuce kutahi itu Pak. Nyampak Pak 2,5 jam itu Pak film itu.
3 kali tonton, 7 jam nonton itu Pak. Nah, anjing. Itu sama Pak. Buddha juga baju-baju. Jadi mereka nabi tapi sudah disimpang-simpangkan mak itu Pak. Ajarannya baik Pak. Macam ada Konghucu, bahkan seorang ahli sejarah mengatakan Konghucu itu seorang nabi Pak. Kan arti nabi dengan rasul itu, kalau nabi itu dapat wahyu tapi untuk dia dewek Pak. Tapi kalau rasul itu dapat wahyu disampaikan untuk umat. Maka apa kata Konghucu itu Pak? Kan yang ciptakan agama Konghucu itu dalam sejarahnya apa? Konfusisme, Konfus apa itu Pak? Konfusius nah. Nah, agak sarunya gitu gue ngomong Konfusius ya, Konghucu. Apa kata dia? Kalau kamu pengen senang selama 1 jam, tidurlah 5 menit. Itu kata dia Pak. Kalau kamu pengen senang dalam sehari, kamu pergi mancing. Sebelum mancing iwak, goes dulu. Guys, apa? Goes sepeda. Kalau kamu pengen senang selama setahun, kamu kumpulkan duit, kemudian kamu traveling. Jalan-jalan. Tapi jangan ke Swiss. Karena ada sungai. Nah, tapi kalau kamu pengen senang selama-lamanya, happy forever, kata dia Pak, kamu ngenjuk uang, sedekah dengan uang. Apa bukan ajaran Islam Pak? Itu Cino, semakin banyak kamu ngenjuk uang, kamu semakin bahagia. Ajaran siapa itu Bu? Islam enggak? Islam itu Bu. Nah, kadang disalahgunakan. Buddha ajarnya bagus-bagus Pak. Bagus ajaran itu. Kenapa tidak bagus? Sama cak kita Bu, Islam ini awalnya bagus. Yang membuat tidak bagus itu adalah oknumnya. Nah, jadi wattini wa zaitun, waturi sinin, wahadal baladil amin. Kota Mekah tempat turunnya Al-Quran. Jadi 4 kota ini Pak. Allah bersumpah dengan para nabi dan rasul, Nabi Isa, Nabi Musa, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kita baca itu kita artikan Pak, watini wa zaitun, waturi sinin. Demi kota yang tempat tumbuhnya buah tin, demi kota yang tempat ada tumbuhnya zaitun, demi Bukit Tursina, dan demi kota Mekah. Nah, itu kalau nak kita jabarkan Pak. Jadi tidak apa nih, kalau tidak dijelaskan mah itu, selama ini kita cuma maco demi buatin dan zaitun. Nah, buatin itu bagus Pak untuk obat wasir Pak. Buat apa nih? Buatin itu Pak untuk cuci usus. Buatin itu, tapi buatin yang asli. Ada yang palsu, ada yang sontean, ada buatin itu. Buatin itu. Pernah Ustaz nyingoknya, kata wong kami tak boleh pernah nyingok Bu. Kata ada yang palsu, ada yang asli. Sama cak madu lah Bu, ditulisnya madu asli. Ya, mohon madu itu asli kalau tulisannya Bu. Ada yang palsu, pan balik ke rumah katik lagi yang asli. Nah, wattini wa zaitun waturi sinin, tempat Nabi Isa alaihissalam dari apa ni diselamatkan oleh Allah dan menerima Injil, termasuk Nabi Musa menerima kitab Taurat. Bukit Tur, Nabi Musa itu Pak nerima apa? Nerima wahyu itu 40 hari 40 malam. Maka sering kami katakan Pak, hitungan 40 itu sangat berarti dalam Islam Pak. Bahkan nomor 40 tahun dianjurkan doa khusus. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa na'mala salihan tardahu. Ya Allah ya Rabb, usia 40, ajarkan aku untuk berbakti dengan mak bapakku, ajarkan aku untuk beramal soleh. Itu doa wong umur 40. Bahkan kata Rasulullah, man ata alaihi arba'una sanah, siapa yang umur sudah 40 masih nak ngilo-ngilo juga Pak, falyatahij ilan nar, siap-siap masuk dalam neraka Pak. Menar tu tahu, neraka tu lah. Nar, pasti neraka. Nah, 40, hati-hati. Kok kalau kami kelakari, dulu guru kami ngomong, wah,
Kalau ente nak nyari bini, umurnya sudah 25 masih tak galak semayang, mangko tidak usah jadikan bini. Jadi cak mana tak? Jadi kesimpanan baik kata dia. Tidak, itu jebakan. Tidak, itu Pak. Tidak. Nah jadi ini kata Allah apa? Nah kemudian Allah bersumpah dengan nama tempat ini. Artinya apa? Ini kan surat sebelum At-Tin ini Pak. Surat apa? Sebelum At-Tin Bu, yang galak pengajian. Sebelum At-Tin surat Al-Insyirah, Alam Nasrah, Laka Sadrak. Itu kan urutannya Pak. Alam Nasrah menceritakan Rasulullah dikeluarkan dari kesulitan, Rasulullah dilapangkan dadonya Pak. Rasulullah itu adalah suri tauladan kita. Mangko siapa yang nak hidupnya kaget pecah Rasulullah itu, kan ayat selanjutnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada proses nak jadi manusia yang ahsani taqwim itu ada dalam diri Rasulullah Pak. Nah kita lanjut ke laqad khalaqnal insana fi ahsani, sungguh kata Allah kami ciptakan manusia itu dalam sebaik-baik penciptaan. Di situ ada laqad khalaqna. Khalaqna itu kami ciptakan. Artinya apa? Nah di situ Pak, pacak untuk kata ganti yang mencipta, atau pacak juga untuk ditujukan kami di situ berarti penciptaan manusia itu ada ikut andil manusia Pak. Ada ikut andil manusia. Bukan semata-mata Allah, tapi ada ikut andil dalam hal ini suami istri atau bapak dengan ibu. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Nah, makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan kalau ngomong ada sebagian orang ngomong manusia itu makhluk paling sempurna berdasarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Maksud di sini Pak, sempurnanya itu bukan dari segi fisik Pak. Ya maaf, ada saudara-saudara kita yang lahir dalam keadaan tidak sempurna. Lahir dalam keadaan tidak dengar, lahir dalam keadaan tidak nyingok. Nah yang lahir dalam keadaan tidak nyingok dan tidak dengar Pak, itu tidak apa-apa, tidak sholat Pak. Karena dia tidak baca belajar. Nak nyingok tidak baca, nak dengar tak baca Pak. Jadi wong yang tunanetra dan tunarungu Pak, sebelum ditemukan alat supaya dia baca belajar ngaji, belajar sholat, alatnya belum ketemu, mangku wong macam itu tidak berdosa, tidak semayang Pak. Tidak apa-apa. Jadi bapak ibu yang pengen tidak semayang, jadilah tunanetra dan tuna tidak dibalik Pak, itu kalimatnya Pak. Itu kalau bawaan. Nah, tapi kadang-kadang Pak, wong itu kenapa tidak ibadah? Bukan mata mereka yang buta, bukan kuping mereka yang tidak dengar, tapi hati mereka yang tidak dengar, hati mereka yang tidak nyingok. Jadi beruntunglah bapak ibu yang galak beribadah. Artinya apa? Walaupun mata agak kabur-kabur, tapi hati diterangkan oleh Allah Pak. Walaupun kuping agak berdenging, walaupun mata agak berkunang-kunang, itu mungkin pengaruh dari buntu Pak, bukan apa. Iya benar. Nah, jadi manusia itu bukan sempurna secara fisik, tapi disebut laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu sebaik-baiknya, itu sebagai fungsi Bu. Itu juga pohon-pohon diciptakan Allah sebaik-baik bentuk dalam rombongan dia. Itu juga binatang-binatang lain diciptakan Allah sebaik-baik bentuk dalam habitat dia. Artinya apa? Tidak pacak kita ngomongkan manusia itu makhluk yang paling sempurna diciptakan, baik fisik maupun psikisnya. Tidak Pak. Maka disebut dengan insan itu lebih kepada jiwa Pak. Jadi yang buat manusia itu sempurna adalah jiwa. Bukankah untuk membangun Indonesia Pak, bangunlah jiwanya baru bangun raganya Pak. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Jiwa dulu baru raga Pak. Jiwa dulu. Banyak Pak wong yang fisik tidak sempurna tapi jiwanya kuat.
Siapa yang buat komputer itu Pak? Siapa Mas? Yang duduk di kursi roda itu? Yang buat window itu Pak. Siapa Pak? Ya, yang itu enggak didorong lumpuh itu Pak. Iya, siapa? Ustadz lagi tidak tahu, nanya kami. Siapa nanya itu Pak? Bukan Bill Gates, siapa itu? Yang buat yang komputernya ada di tempat itu nak. Dia kan bersumpah dulu Pak. Aku bersumpah, kaget kamu kata ya aku buat komputer ini, kaget di setiap rumah wong akan masuk komputer ini. Terbukti sekarang Pak. Lumpuh Pak. Lumpuh. Sama cak apa Danau Tirta yang punya Aqua itu Pak. Dulu kan dikatain wong itu Pak, madai nyual banyu pacak ini. Dia berjanji, kaget kebuktikan banyu itu lebih mahal daripada bensin. Kan sempat Pak, Aqua lebih mahal daripada bensin. Dulu bensin 800 ya. Aqua itu 3.000 Pak. Nah 3.000 Pak. Sempat. Itu dia berjanji Pak. Aku akan buat banyu lebih mahal daripada bensin. Nah sekarang tak terkejar dia Pak. Tak terkejar sekarang. Pertalit lah berapa? Nah 7.900. Siapa nak beli Aqua 7.900 Pak? Lemak water kangen Pak. Galonan beli. Promosi Pak. Nah jadi ini Bapak Ibu, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ada manusia itu bagus rupa Pak, bagus bentuk. Apa kata Rasulullah? Hati-hati kamu dengan khadrat di ad-diman. Sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Tumbuh-tumbuhan hijau, kata Rasulullah. Apa maknanya? Hati-hati dengan lanang yang rainya bagus, betina yang rainya cantik, tapi dari keturunan tidak benar. Itu kata Rasulullah Pak. Jadi bapak-bapak yang punya anak bujang, punya anak gadis, jangan asal-asal mentang calon mantu tadi gagah, putih, badan besar tinggi Pak. Galak ke masjid, galak ke musola Pak. Penunjuk tak dia galak ke musola, galak ke masjid, azan pula tak. Tapi terbalik azannya. Wong hayalah solat dulu, dia hayalal falah. Baru hayalas solat. Jadi baru belajar kalau nak ngambil hati calon mertua. Malah kawin tadi Pak, dah lagi ke masjid, tinggal masjid. Kata mertuanya ngapa nak tidak ke masjid lagi, tidak semasukan Pak dengan masjid tu ngapa, tak tahu Pak, tak ada resep, tak ada resep. Ke musola ngapa, musola tu galak kunci Pak. Ke masjid sebelah tu pahamnya lain Pak, kita alul sunnah, dia tidak, kita pakai kunut, dia tidak kunut. Jadi kemana? Ke Masjid Agung. Nah, ke Masjid Agung itulah apa? Asam uratnya galak kambuh, katanya agak jauh. Ada alasan untuk pergi ke situ. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kata Rasulullah. Jadi bapak yang punya anak gadis, punya anak bujang Pak, nasihati, jangan mentang-mentang cewek anak kita belaga, kita ini kan Pak. Hati-hati kata Rasulullah Pak. Hati-hati. Jadi jangan jengok. Aman wong bingen dulu Pak, wong zaman dulu. Kalau ada anak bujang nak melamar anak gadis dia, tidak pula banyak tanya Pak. Dites ngaji, sama salaman. Kalau tangan lanang tadi kasar Pak, ngaji pacak, sholat pacak, diterima jadi mantu tuh. Kalau tangannya kasar, artinya galak bukan? Gawi. Aman sekarang, jangan coba mantu. Salam aja salam mertua, cat. Kata mertua tangan apa silet beset. Macam itu. Nah itu zaman dulu Pak. Zaman dulu didikan uang benar-benar Pak. Kapan anak betina nak kawin dinasihati, nak, kau ini besok nak akan nikah, kau taat-taat sama laki kau nak, itu surga kau. Semayanglah kau 5 waktu, rajinlah melok majelis taklim, puasalah bulan Ramadan nak, kau tahajud nak, kau puasa Senin Kemis nak. Kalau kau tidak taat kepada laki kau nak, tak kacik guna. Itu nasihat mak-mak dulu Pak. Sebelum anaknya kawin. Mak-mak dulu. Oh, mak sekarang dipanggil anaknya nak, dipanggil juga Pak. Ada beda. Nak, biasa kau nak kawin, ingat nak, kau jangan takut sama laki kau. Mbak kau tu takut sama nak selesai. Mbak kau tu takut sama mak kau. Jangan galak kalah nak, jangan galak kalah. Dia ajarnya mak itu. Wajar bini nak melawan
laki. Kan apa? Apa? Faktor untuk perkembangan wong itu kan Pak, ada pendidikan, ada dari keturunan Pak. Itu kan dua itu kan faktor untuk perkembangan anak itu Pak. Bahkan maaf Pak, kan diajari doa, Allahumma janibna syaitan, wajabni syaitan, amal rozak, tanah yang doa itu Pak. Doa apa kan doa itu Pak? Ya. Apa artinya Pak? Ya Allah ya Rabb, jauhkan dari godaan setan dan jauhkan dari rezeki yang diunjuk setan. Rezeki kami jauh dari setan. Itu maaf Pak, disunahkan, maaf, kalau suami nak datang istri Pak, itu dalam keadaan yang tenang, dalam keadaan yang romantis Pak. Itu sunahnya, karena apa? Itu pengaruh kepada anak yang bakal dibentuk dalam rahim ibu tadi Pak. Itu dasarnya Islam Pak. Dibuatlah spray tadi warna merah Pak. Masya Allah, ada kembang bertaburan. Kata lakinya, apa dek? Kau ni nak pesugihan? Nah pun lah salah pula. Dibuat. Itu sunnah Pak. Sunnah dari Rasulullah. Kami dulu ada punya buku sahabat bercerita tentang seputar wanita Pak. Itu sayang buku itu dipinjam kawan, tak dibalik lagi Pak. Iya Pak. Itu sahabat cerita-cerita. Bukan masalah pornografi, bukan Pak. Didikan isinya, edukasi Pak oleh sahabat dari Rasulullah, diajari kita Pak. Nah tapi kata Gus Dur Pak, uang yang minjem buku, ya uang yang minjem buku itu memang bagus kata dia Pak. Tapi kalau dia sudah minjem buku itu dibalik itu uang gilo kata dia Pak, kata Gus Dur Pak. Artinya apa? Kalau kadang-kadang kan apa nih buku itu edisi tidak terbit lagi Pak. Yang itu tuh kan, maka ada buku yang mahal itu Pak. Mahal buku itu sekian, padahal isinya tidak pula tebal, tipis Pak, tapi mahal karena tidak katik edisi lain Pak. Apalagi itu buku-buku lah lama itu Pak. Nah, apa tadi cerita nih Pak? Lakot khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Nah ini kata Rasulullah Pak, jadi bukan berarti apa uang itu bagus rupa, langsung bagus sifat dia, tidak Pak. Buktinya satu saat Sayyidina Ali ngadu sama Rasulullah. Sayyidina Ali dari pergi jingok ada lanang bagus nian, belagak nian, bacaannya bagus, salat. Kata Sayyidina Ali kepada Rasulullah ngadu, ya Rasul, ada lanang sembahyang bagus nian bacaannya. Intinya Pak, yang bagus bacaan itu apa? Kata Rasulullah, bacaan tidak sampai ke hati. Mereka cuma untuk menarik hati wong baik Pak. Nah jadi Bapak Ibu yang kami hormati, balik kita ke surat At-Tin ini, laqad khalaqnal insana bi ahsani taqwim. Berarti manusia itu sempurna, ingat bukan dari segi fisik, tapi dari segi fungsi. Manusia itu dianggap sempurna apabila jiwa dia itu selalu dekat kepada Allah. Nah jadi apa di surat At-Tin ini Pak dapat kita jingok Allah bersumpah demi tempat tadi Pak. Nah kalau sudah Allah sebut tempat itu Pak, Allah bersumpah pakai tempat itu, berarti tempat itu banyak berkahnya. Tempat itu sama cak buah tin kan masuk juga ini Pak, walaupun disebut demi tempat tumbuhnya buah tin dan pohon zaitun. Terbukti Pak, buah tin ada manfaatnya, pohon zaitun yang dibuat minyak juga ada bahkan menurut survei Pak, wong Perancis dan wong Maroko, walaupun mereka perokok berat Pak, mereka jarang kena penyakit jantung koroner Pak. Kenapa? Mereka goreng pakai minyak zaitun. Karena minyak zaitun itu Pak memang sehat, tapi harganya pula Pak, ya mahal itu Pak harga zaitun itu. Yang ada botol hijau tinggi ini 70.000 Bu. Berapa mili? 250 mili aja Bu. 400 mili 70 apa 80.000. Nggak dipakai ngoreng tiap hari. Itu Pak. Kita kadang-kadang minyak tuh Pak, lantai itu hitam disaring lagi, hitam disaring lagi, sehingga ngoreng itu Pak
Kapan Apa, ngoreng, Dek? kapan ngoreng tempe itu lah rasa iwa, rasa teri lah campur Pak di situ. Karena minyak hitam itu Pak. Apa? Iya ditanya rumah. Dek, kau masak apa? Masak tempe, bukan Kak? Ngoreng peti. Nah peti lagi bawa tempe Pak. Karena minyak sudah hitam itu Pak. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ingat kalau sesuatu Allah bersumpah. Contoh wal fajr, demi fajar, berarti di situ ada kemuliaan. Kalau Allah bersumpah, wal lail, demi malam, malam itu juga ada kemuliaan. Apa buktinya Pak? Kalau Bapak beribadah lail, beribadah malam, kapan hitungannya Pak? Dari habis isya sampai masuk waktu subuh itu kan ibadah lail Pak. Bapak tahajud, Bapak sholat, pahalanya lebih banyak, itu ibadah lail Pak. Nah, jadi Bapak Ibu yang kami hormati, ingat kesempurnaan manusia bukan dari segi bentuk, tapi kekuatan jiwa dia Pak. Nah tapi kadang-kadang kita ini Pak, badan pecah tegar Pak, tapi hati kadang-kadang rapuh Pak. Kenapa hati rapuh? Kita manusia Pak. Bukan, manusia itu kadang-kadang apa Pak? Mudah goyang Pak, labil, naik turun Pak. Maka kita perlu orang baik di sekitar kita Pak. Perlu kawan-kawan yang nasihati kita. Perlu kita motivasi Pak dari kawan-kawan kita. Nah yang rusak, kita lasaro Pak. Kita lagi banyak masalah, kita hampir goyang, ketemu dengan kawan. Lagi kusut sama aku juga. Sama kusut. Datang lagi kawan sikonya alhamdulillah tak kusut. Ngapa je kau kusut? Tidak runyam bae kan. Kapan itu Pak? Maka kami silakan sikok uang pening, bertemu 2 uang pening, kumpulah 3 uang pening, gila itu Pak. Cobalah itu. Nah, kadang-kadang Pak itu Pak. Tapi kalau kita ketemu dengan kawan Pak, kita cerita, ketemu. Yo, kadang-kadang dia uang lagi tak katik masalah itu kan lemak, berpikir sehat Pak. Nah dia ngejak jalan, mak ini. Nah kadang-kadang kita tuh Pak, larunya pergi ke tempat dukun. Jingok dukun tuh, lagi ada masalah apa kan? Yo, kata orang itu kan, diceritakan dukun tuh kalau masalahnya Pak. Tahu pula dukun itu. Kau kan masalahnya mak ini, terkejut tuh. Ya Allah tahu gak lo Mbah, panggilnya Mbah, dukun kan Mbah biasanya Pak. Baik Mbah, ya kalau kiai tak mungkin panggil dia Mbah. Masuk dengan dukun itu, rupanya dukun itu kenal sama bini dia chat WA Pak. Masa saya tahu gak lo. Nah bininya lagi mudik lakinya Pak, tunjuk ini masalahnya. Pinter pula chat. Dia apa dukun itu, tahu gak lo lah. Salut lah orang tadi Pak. Apa nih yang datang tadi? Pakem, ada yang pakem di situ. Padahal dia lewat WA itu. Nah Bapak Ibu yang kami hormati, jadi nak kita lanjut kenapa ini? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu asfala sabilin. Kalau dilanjutkan 6:30 ini Bu. Ya kalau putus tak lama. Abu pas. Ya laju lah Ibu, kami nak terus. Ustaz juga lah nyerik nih ya. Tadi nak ya Bu. Nah jadi apa Bu? Intinya China Bu, kami membagikan informasi China ini. Ya selama ini kan kita baca at-tin itu cuma tahu sumpah Allah itu demi buah tin dan buah zaitun. Padahal itu sepakat sebagian para mufassir mengatakan itu kalau kita terjemahkan demi tempat tumbuhnya pohon tin dan tempat tumbuhnya buah pohon zaitun tadi Pak. Nah tempat tumbuhnya tin itu dan zaitun itu tempat Nabi Isa alaihissalam Pak. Kemudian Bukit Tursina itu tempatnya Nabi Musa alaihissalam nerimo wahyu. Kalau ada film dulu apa Ten Commandment itu Pak, 10 perintah Tuhan itu Bu, 10 perintah Tuhan. Nah kemudian disebutkan wahadzal baladil amin. Jadi apa urutannya itu Bu? Injil,
Taurat, Al-Quran. Kalau kita kitabkan Pak, terjemahan di Wattini wa Zaitun itu. Ustadz, kenapa bukan Taurat dulu? Kan Nabi Musa dulu baru Nabi Isa. Kenapa bukan Musa dulu? Seharusnya kan hierarkinya mah itu. Susunannya mah itu Pak. Musa dulu, Isa, baru. Nah, ternyata Pak, kenapa disebutkan Injil dulu? Injil ini penyempurna Taurat. Jadi dibuat di surat itu diturunkan Allah bukan berdasarkan senioritas. Nah, bahasanya itu Pak. Tapi berdasarkan kualitasnya Pak. Karena Injil ini penyempurna Taurat, maka disebut di duluan. Nah, kenapa Mekah dilepaskan di terakhir? Karena Al-Quran ini Pak perangkum Injil dan Taurat tadi Pak. Jadi itu maha sempurna Allah itu sudah satu bukti Pak. Sudah satu bukti bahwa Quran itu memang dari Allah. Masih ada kita yang ragu Bu dengan Al-Quran? Kami itu ragu tidak ragu tat. Nah, tapi ngapu dia tidak tahu tat. Pecah maco Quran itu semakin maco hati semakin panas. Semakin maco hati semakin panas. Diteruskan itu Bu. Karena apa? Itulah godaan setan. Digoda gitu supaya jangan baca. Cobalah Bapak nak mulai salat tahajud, nak mulai zikir Pak, majlis taklim, pecah lesu nian Pak. Nak semayang lesu nian, dilawan itu. Nah, tapi kata Imam Al-Ghazali, kalau Bapak misalnya di tempat orang rami, kencang nian nak baca Quran Pak, itu lebih baik tak usah baca Bu. Tak usah baca. Maksudnya semangatnya pengen baca, aku nak baca Quran, aku nak baca Quran. Nak baca Quran, tempat di belakang besar, nak duduk depanan dia Pak. Baca Quran. Kata Imam Ghazali tidak usah. Karena apa itu? Itu nafsu yang ditiupkan oleh setan tadi. Jadi harus dipilah-pilah. Kan ada nian, pas jengok orang rami, wah sholatnya Pak, khusyuknya. Pas uang rami tadi Pak. Allahu Akbar lain Bu. Allahu Akbar. Malah pakai bang. Ngapa Allahu Akbar Pak? Lah naik tat khusyuknya tidak ini lagi. Nah, 3 bulan ke depan bertemu dengan bapak tadi di rumah sakit Rinaldi itu Pak. Rupanya kena kawan itu. Di kilometer bapak itu. Jadi Bapak Ibu yang kami hormati, lah jam 6 sebelum kita simpulkan, insyaallah bulan depan kita lanjutkan dengan masih 6 ayat lagi. Insyaallah kita lanjutkan. Nah, kalau nak bertanya diaturi. Diaturi ibu-ibu dulu mangga. Ya, lanjut. Ya. Ya, lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya kegunaannya Bu ya, apa artinya? Ya, jadi ya seluruh yang dalam Al-Quran itu Bu, apa ini kan arti Quran itu Bu, arti Quran itu wahyu Allah diturunkan lewat Jibril, disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian yang isinya tidak diragukan lagi karena bersifat mutawatir. Kemudian bacanya dinilai pahala Bu, baca Quran itu. Nah, kalau Ibu nanya maknanya, memang banyak Bu. Makanya Bu, kitab-kitab tafsir itu Bu, tidak sedikit Bu. Ada Jalalain, ada tafsir Ar-Rumi, ada tafsir Said Qutb, ada tafsir Buya Hamka, macam-macam Bu. Karena apa? Itulah khasanah Al-Quran. Sama cak baca Quran, maka kami omongkan sama jemaah, baca Quran tidak usah maksudkan irama kita pecah irama wong lain.
Itulah hasanahnya, Bu. Kayo cara bacun. Setiap kita lain-lain, Pak, bacun. Ada pun itulah Quran itu, Bu. Dijingok di pucuk dapat hikmah. Dari samping ada hikmah, dari kiri ada, dari seluruh sisi ada hikmah kalau Al-Quran itu. Nah, jadi benar, Bu, banyak makna Al-Quran itu, Bu. Saya itu, Bu. Al-Fatihah itu induk daripada Al-Quran. Maka disebut dengan Ummul Quran atau Sab'a al-Masani kata Rasulullah, 7 yang diulang-ulang. Ummul Kitab itu kata Rasulullah. Nah, jadi Al-Fatihah itu, Bu, itulah inti daripada Al-Quran. Al-Fatihah dirangkum dalam 19 huruf. Apa 19 huruf itu? Bismillahirrahmanirrahim. 19 huruf, ya Allah. Ya, Bu, ya. Nah, jadi itu Al-Quran itu banyak ini. Kapan Ibu dengar Syahli Jabir, Bu? Semalam. Oh, rekaman, Bu, ya. Ya, kalau beliau meninggal, Bu, Allah yarham. Oh iya, Bu. 1 huruf 10 kebaikan, Bu. Wong yang lancar baca Quran sikok pahalanya, tapi yang baca Quran tidak lancar, ata-eto itu, Bu, yang baru belajar 2 pahalanya. Yang baca itu, Pak, pecah galak cai tak baca itu. Padahal itu galak, Pak, tapi belum baca. Ya, Bu, ya. Nah, ini kami sampaikan di musola sudah, Bu. Referensi yang kami baca, suatu saat Rasulullah membolehkan Ummu Warokah untuk menjadi imam di rumah dia. Di rumah dia itu ada laki dia. Laki dia ini kan lanang, Bu. Ya, perlu kami sampaikan. Perlu sampaikan. Laki dia lanang, punya mamang juga. Lanang juga. Intinya, Bu, makmumnya lanang, imamnya betina. Pernah tak ribut masalah itu, Bu? Dulu pernah itu, Bu. Di Amerika, di Los Angeles, RT 9, apa RT 5 waktu itu. Iya. Nah, rupanya, Bu, dalam sebagian mazhab boleh betina jadi imam. Ingat, Ibu, ini kan direkam, kan? Direkam. Nah, kami berani mempertanggungjawabkan dalil itu, karena kami ada referensi. Betina boleh jadi imam, atau lebih tegasnya lagi, istri boleh jadi imam untuk laki dalam sholat, dengan catatan yang pertama, si bini memang ahli baca Quran. Artinya apa? Bini lebih pacak baca Quran daripada laki. Ada mamang tak di rumah, ada mertua. Ngajinya cak mana? Mertua tak lebih parah dari laki. Laki masih lemah, dia ikhra 1. Mertua tadi ikhra 0 tak, baru tak. Itu ikhra 3. Nah, itu boleh bini jadi imam, tidak apa-apa, Bu. Ustaz bertanggungjawabkan. InsyaAllah kami bertanggungjawabkan dunia akhirat, karena kami ada referensinya, Bu. Itu. Ya, Bu, ya. Nah, jadi ibu kalau selama ini laki kurang pacak baca Quran, dia tak pacak ke masjid, ibu jadi imam, tapi ngomongnya lambat-lambat. Wa qulu linnasi husna, ngomonglah baik-baik dengan manusia itu. Omongkan, Kak, kata awak tadi, karena aku ini lah belajar ngaji, Kak, maaf Kakak jangan tersinggung, baik-baik ngomongnya, Bu. Yang tersinggung, kita kan pengen dapat 27 derajat. Nah, sikok ni lah apa, kacik lagi. Alang enteng mulut ni ngomong. Nah, apa tadi? Nah, Kak, karena kakak tu maaf, kakak kan baru belajar ngaji, baru belajar, Kak. Al-Fatihah tu rukun. Aku ni, Kak, lah dites. Guru aku ustazah, Kak, ustazahnya ada sanatnya. Jadi insyaAllah aku menjadi imam. InsyaAllah nerimo laki mak itu. Ini dah pas balik ni, Kak, maghrib dia aku imamnya ngapa? Al-Fatihah kamu kacau, Kak, tak benar, Kak. Ada apa itu? Marah lagi. Benar-benar ngomongnya. Panggillah papa, yayang sambil benar-benari baju dia tu kan. Nah, rapikan, Kak, kata awak tadi. Nah, benar-benari. Jadi insyaAllah, Kak, kalau kakak tak pacak ke masjid,
adik jadi imam kak. Insyaallah kak, insyaallah kita pengen jadi rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Kak, ngapa gincu habis kak? Kata laki, ay lolo ini. Nah masa nak bertanya bu, belum ditutup? Tidak pak, tidak darurat. Iyo, sekarang. Iyo. Tidak, maksudnya main, tidak ada harus darurat pak. Misal, oh iya anaknya apa pak? Ya anaknya. Di situ itu kan kalau lanang di rumah itu pak, iyo, baru pacak Iqra 1. Alhamdulillah. Tapi kalau ada lanang pak, yang pacak lanang, bodoso betina itu. Kalau dia apa nih, lakinya ustad pak, misalnya lakinya ngajar ngaji, bininya nak jadi imam. Nah itu yang kacau itu pak, tidak boleh. Maksud kami pak, di rumah itu ada lanang, tapi lanang itu tidak baca ngaji. Pokoknya lebih, walaupun pacak, tapi bininya lebih pintar. Kan syarat imam itu harus ummi, harus qori. Qori itu artinya yang baca. Ummi tidak sah jadi imam pak. Ummi itu orang yang tidak baca Quran atau belum lurusnya baca Quran. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, misal orang mustaqim dia mustaqim. Lah ulang diajari mustaqim. Mustaqim bisa tak? Aku tak bisa tak baca mustaqim. Nah itu bisa. Waktu imam tat kadang gugup tat, gemeter tat, ngapo di belakang tu tat kadang-kadang jemaah itu. Nah itulah bu. Kalau bapak jadi imam, tak usah peduli kenung di belakang pak. Kalau kita mengingat di belakang, wah kiai ini, ustad ini, sudah selesai jadi imam pak. Gemeter, anggap beda kacung di belakang tu pak. Allahu Akbar, sudah. Nah kita kan kadang jengok pas apa ni yang komat tu Allahu Akbar, syahadu alla ilaha illallah, dan jengok belakang. Oh kiai. Tengok kiai. Sudah pak, kipas angin tak katik, sewet tadi goyang. Kawan tengok di belakang, tidak busuk jemaah tu pak. Ngapo sewet imam tu goyang? Rupanya apa ni ngeper pak. Padahal orang di belakang tidak boleh pak. Nah itu juga jemaah harus maklumi kalau ada imam-imam yang baru dia salah, bacanya tidak pas pak. Jadi kritik tapi baik-baik. Jangan pula langsung gitu. Kita aja tidak kenal jadi imam, tidak kenal tak. Apa? Tak pas ya, karena dia baru. Siapa pun baru itu pak pasti gugup. Ya maaf, nanti loh pak khutbah Jumat itu pak keringat semak-semak jagung betul itu pak. Nah itu maka kata itu ala bisa karena biasa. Lontong apa kue ini lontong? Hah? Kue? Agak banyak untuk di rumah sekarang. Siapa Ibu Yuli tidak? Tidak kalau kuah ke tumpah takut tidak ber? Kue. Cala lama tak berkuah mesti jamin. Langsung ini yang baca kami sampaikan Pak. InsyaAllah kaget di bulan depan kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya Pak. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahi ya karim faghfir dzunubana bijahil Mustafa farij alaina Allah ilahi ya karim faghfir dzunubana
الرحيم